sebelumnya makasih kesempatannya. Dan selamat malam teman-teman sekalian ya. Ketemu lagi dengan kita berdua ya. Mungkin Mbak Putri baru pertama kali nih live IG di channel di Investor nih. Jadi biar nggak bosen gitu ya, ngelihatnya cuma saya terus gitu ya. Nah nanti ada teman yang istilahnya menemani ngobrolan kita malam hari ini gitu ya. Nah mungkin sedikit sharing kalau tentang saya sendiri. Saya sebenarnya kalau bicara mengenai saham, pertama kali saya beli saham ya, buka rekening itu tahun 2011 ya. Jadi sekitar ya kurang lebih 12 atau 11 tahun yang lalu lah ya. Itu waktu itu ya istilahnya seneng aja tuh. Sebenarnya posisi waktu itu saya sudah kerja gitu ya. Cuman sebelumnya waktu masih kuliah saya memang sudah senang dengan informasi seperti di bursa. Jadi waktu itu di waktu kuliah ini kan zaman dulu ya, sebelum tahun 2010 itu kan ada namanya pojok BIJ itu kalau nggak salah. Pasti teman-teman juga ada nih. Zaman dulu ya pojok BIJ. Nah, itu sekarang di situ saya mulai tuh mengikuti, bahkan ada lomba yang saya juga ikuti dan istilahnya dan kayaknya menarik. Akhirnya waktu kerja 2011 itu saya masuk kerja, di situ saya buka rekening pertama kali ya, dan waktu itu butuh modal yang cukup lumayan tuh. Dulu 2011 itu kita buka rekening minimal 10 juta tuh. Kalau sekarang udah ini ya, udah makin murah gitu. Bahkan sekarang 0 rupiah pun bisa gitu ya, 100.000 pun bisa gitu. Ya apalagi 10 juta tahun 2011 lalu kan nilainya pasti gede banget kan. Karena tergerus inflasi. Jadi 10 juta dulu sama 10 juta sekarang pastinya berbeda. Nah, seharusnya di zaman era sekarang seperti ini kita lebih dimudahkan gitu ya untuk membeli saham, mengakses di bursa itu. Yaitu sekilas perjalanan untuk masuk di saham. Siap Mas. Mungkin nanti pertanyaan ini tuh bisa mewakili juga nih untuk teman-teman yang masih belum paham mengenai portofolio saham. Mungkin dari Mas Yos nanti bisa sharing-sharing ya Mas ya. Iya, pastinya Mbak. Ini langsung saja ya Mas ya, untuk kita mulai diskusi pada malam hari ini. Iya. Nah, mungkin untuk basicnya nih Mas, pasti nih teman-teman kita sering banget mendengar yang namanya portofolio nih Mas ya. Nah, menurut Mas sendiri nih, apa sih ya sebenarnya itu portofolio saham itu seperti apa sih Mas? Ya, jadi portofolio saham ini kan kalau secara teori ini kan kumpulan dari saham-saham yang kita miliki gitu ya. Jadi kita beli saham A, kita masukin dalam portofolio. Kita beli saham B, kita masukin dalam portofolio. Sehingga nanti terkumpullah tuh beberapa saham yang ada di portofolio. Walaupun kadang kita pakai beberapa sekuritas nih. Saya sekarang pakai 5 sekuritas gitu ya. 5 sekuritas, tapi dalam pengelolaan portofolionya tetap nanti digabung menjadi satu ya. Jadi kinerja dari saham A, B, C di 5 sekuritas tersebut tetap kita gabungkan jadi satu. Nah, yang kadang miss nih dilewatkan oleh teman-teman sekalian ini dalam portofolio saham ini, di sini ada unsur mengenai profil resiko ya. Jadi artinya ketika kita memilih saham-saham yang kita masukkan dalam portofolio kita, itu ada unsur profil resikonya nih. Sebenarnya profil resiko kita seperti bagaimana sih gitu. Apakah kita memang tipe investor yang kita senang memilih saham-saham yang resikonya tinggi gitu ya, tapi memiliki potensi untuk mendapatkan return yang tinggi, atau tipe investor yang istilahnya senang dengan hal-hal yang resikonya rendah gitu. Nah, jadi di sini kita perlu tahu juga ya mengenai profil risiko. Kalau misalkan kita memang senang dengan saham-saham yang resikonya tinggi, ya nggak apa-apa. Kita mayoritas di portofolio kita pasti sahamnya saham-saham berisiko tinggi semua itu kan, seperti itu kan. Atau memang kita tipe investor yang konservatif gitu. Dalam artian
kita pengen aman dulu. Yang penting modalnya aman dulu, returnnya nanti. Nah, itu juga ada. Jadi memang di sini tergantung profil risiko. Dan pastinya saya dan juga teman-teman sekalian, profil risikonya pasti beda-beda gitu ya. Jadi tidak bisa itu kita samakan, harus sama persis, itu kayaknya sih kok nggak bisa gitu ya. Iya Mas. Tapi nih untuk portofolio sendiri nih, seberapa penting sih Mas portofolio saham itu menurut Mas Eras? Ya, jadi saya sering mengatakan atau saya sering menyarankan ke teman-teman sekalian, kalau memang kita memang serius untuk istilahnya untuk menabung saham gitu ya, untuk kita mengkoleksi saham untuk masa depan nanti. Nah, maka menyusun portfolio ini jadi salah satu poin terpenting gitu ya. Bahkan pekerjaan utama seorang investor ini sebenarnya menyusun portofolio itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar beli jual saham saja. Beli jual ini menurut saya hanyalah bagian dari menyusun portfolio gitu. Nah, jadi saya juga selalu menganggap bahwa portofolio yang saya miliki ini adalah bisnis kedua saya gitu. Ya, dalam artian dalam artian ya saya akan konsen juga dalam portofolio saya gitu. Ya, saya biasanya kalau siang hari saya punya kesibukan lain gitu ya. Saya masih ada bisnis konvensional dan juga menjadi content creator juga ya di investor ini. Plus saya sendiri juga menyusun portfolio yang dimana portofolio saya ini saya jadikan bisnis kedua saya gitu. Nah, jadi sangat penting gitu. Dan menyusun portofolio ini sebuah perjalanan gitu teman-teman ya. Karena seringkali kalau kita ngelihat nih, saya ngelihat di kolom komentar maupun di dalam grup kami gitu ya, itu rata-rata mereka pengennya sih beli saham sekarang langsung cuan kan gitu kan, sebulan 2 bulan lagi langsung cuan gitu. Nah ini berarti mindsetnya masih belum tepat gitu, karena dalam artian ketika kita mulai menyusun portfolio, pada dasarnya tidak akan langsung cuan gitu. Alias ini sebuah perjalanan panjang ya. Jadi kita beli saham, kemudian kita kita tunggu ya, kita berikan waktu yang cukup supaya saham atau aset-aset dalam portofolio kita ini bekerja dulu. Nah, nanti secara berkala baru kita review lagi nih. Kira-kira apa yang kurang, apa yang salah, apakah saya masuk di harga yang kemahalan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, dan mungkin saya juga perlu disclaimer dulu ya, bahwa di sini saya sharing tentang portofolio saya pribadi di ranah untuk investasi ya, investasi jangka panjang gitu ya. Jadi karena beda juga nih kalau misalkan kita bicara mengenai trading, ya pastinya berbeda nih mengelola portfolio untuk trading dengan untuk investing kan pastinya berbeda gitu. Gitu Mbak Putri. Iya. Jadi lebih ke apa ya, kita bisa memetik prosesnya sendiri tuh ya Mas ya. Proses sendiri itu paling hal yang sangat penting ya Mas ya. Iya betul Mbak. Jadi proses pembelajaran dan juga perjalanan gitu. Karena memang pada dasarnya kita menyusun portfolio ini kan untuk jangka panjang gitu ya. Jadi memang istilahnya kita nikmati lah ya, kita nikmati prosesnya ya, nikmati perjalanannya gitu. Langsung mendapatkan yang tinggi Mas ya. Iya benar Mbak. Oke Mas. Pasti nih dalam portofolio sendiri tuh banyak sekali atau sering kita dengar nih Mas tentang fund allocation and value effect nih Mas. Nah, itu bisa dijelasin nggak Mas? Itu apa sih istilah yang ada di portofolio itu? Ya, kalau teman-teman mengikuti portofolio saya gitu ya, di situ kan ada tuh di dalam portofolio saya jelaskan ada namanya fund allocation dan juga value effect gitu ya. Nah, fund allocation ini adalah berapa porsi dari modal ya, dari modal gitu ya, yang kita belikan saham tertentu gitu. Jadi misalkan saya beli saham A. Saham A untuk awalnya saya beli 10% dari fund allocation ya. Artinya kalau misalkan modal saya misalkan contoh ya 100 juta, berarti saya beli saham A ini 10 juta seperti itu. Nah, dalam berjalan waktu ini pasti kan saham
akan naik turun gitu ya, akan naik turun. Ada kalanya saham A ini yang setelah saya beli bulan depan bisa jadi naik gitu, atau mungkin setelah berjalan waktu misalkan 1 tahun, nah harga sahamnya misalkan udah naik nih 50% misalkan. Nah di situ dari fund allocation 10% nanti secara value effect itu akan membesar. Kenapa? Karena harga sahamnya naik gitu. Nah, selanjutnya saham-saham yang harga sahamnya turun, ya biasanya nanti menyebabkan value effect-nya juga turun ya. Jadi misalkan 10% saya beli saham A, naik nih 50%. Nah, secara efek ke valuasi pasti akan berperan istilahnya sangat sangat mempengaruhi nih gitu. Ya berbeda kalau saham B yang saya beli sama-sama nih 10% dari total modal, tapi ternyata harga sahamnya turunnya juga 50%. Nah, biasanya secara efek ke valuasi itu akan istilahnya akan mengecil gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya yang terpenting itu sebenarnya di value effect ya, karena value effect inilah yang nantinya akan menentukan kinerja portofolio kita. Jadi kalau misalkan ada saham A gitu, porsinya besar secara value effect ya. Nah, berarti kinerja portofolio kita nanti akan ditentukan nih oleh saham A ini. Artinya kalau saham A ini harga sahamnya naik, berarti kinerja portofolio kita juga akan naik gitu. Tapi kalau saham A ini harga sahamnya turun, berarti kinerja portofolio kita turun gitu. Nah, di situ itu peran dari value effect. Cuman kita nggak perlu bingung gitu ya, nggak perlu bingung mau yang mana nih, fund allocation atau value effect gitu. Kita nggak perlu bingung. Untuk awalnya kita cukup fokuskan pada fund allocation-nya dulu. Jadi berapa dari modal untuk kita membeli saham tersebut gitu ya. Berapa porsi dari modal untuk kita beli saham tersebut. Jadi misalkan saya beli saham A nih. Nah, misalkan saham A ini kondisinya sedang belum bagus gitu. Dalam artian kinerjanya masih turun gitu ya, sentimennya masih tertekan. Kinerjanya masih tertekan, sentimennya masih negatif gitu. Dan kita sebenarnya dan biasanya saham-saham tipe seperti ini kan harga sahamnya tuh trennya turun gitu. Nah, kadang kita pun juga bisa pilih tuh. Nah, saya pun juga beli saham tipe seperti itu. Cuman fund allocation-nya dikit dulu gitu. Ya, fund allocation-nya dikit dulu. Nah, nanti ketika kinerja sudah terkonfirmasi bagus gitu, baru di situ saya akan tambahkan tuh sampai ke porsi yang buat saya cukup besar gitu dan cukup yakin. Nah, di situ itu strategi saya ya. Jadi yang terpenting adalah yang pertama kita fokuskan aja di fund allocation. Seberapa besar sih porsi dari total modal untuk kita beli saham tersebut. Kira-kira itu Mbak Putri. Oke, Mas, berarti saling beriringan gitu loh, Mas. Kalau misalnya naik, ya itu naik. Kalau misalnya turun juga ikut turun gitu. Iya, betul. Betul. Dalam hal ketika misalkan si saham yang memiliki porsi yang besar ini ya. Ini. Jadi ini juga termasuk istilahnya salah satu strategi supaya kita punya portofolio yang ideal itu kita ngelihat tuh porsi masing-masing sahamnya itu. Nah, ini juga ada istilah lagi nih, Mas. Istilah don't put your eggs in one basket. Nah, itu tuh gimana sih, Mas, pendapatnya Mas Eros tentang istilah-istilah yang timbul seperti itu, Mas? Iya. Ini biasanya istilahnya terjadi perdebatan ya antara diversifikasi kan itu, diversifikasi atau konsentrasi gitu kan. Saya sendiri kadang juga agak bingung ini membedakan antara diversifikasi dan konsentrasi ya, terkonsentrasi ya dalam hal pemilihan saham. Nah, maksud saya seperti ini. Kalau misalkan yang dianggap diversifikasi itu adalah kita menaruh istilahnya kita tidak hanya menaruh di satu sektor misalkan itu ya, itu mungkin disebut diversifikasi. Tapi kalau konsentrasi mungkin kita hanya menaruh di satu sektor tertentu yang kita yakin, nah baru istilahnya kita pilih beberapa saham di satu sektor tertentu itu ya, satu sektor tersebut gitu. Nah, kalau saya tetap memilih diversifikasi dalam artian saya paling tidak akan memilih 3 sektor yang berbeda gitu. Ya, kenapa? Karena
faktornya adalah kita nggak akan tahu nih sektor mana yang akan manggung duluan, kan gitu. Ya, sektor mana yang akan manggung duluan, kemudian sektor mana yang akan diapresiasi oleh market di tahun ini kan kita nggak tahu. Nah, makanya saya biasanya pilih 3 sektor yang berbeda. Ini contoh saja, contoh misalkan salah satu sektor yang pasti menjadi favorit kita ya, sektor consumer good misalkan. Kalau kita melihat sektor consumer goods ya, sejak tahun 2020, dalam artian saat pandemi sampai sekarang, ini kan belum naik-naik sebenarnya. Ya, belum naik-naik nih. Nah, dalam artian kalau misalkan kita hanya menaruh satu sektor saja, consumer goods, di portofolio kita dengan beberapa saham yang kita pilih. Nah, takutnya karena consumer good 3 tahun terakhir ini belum diapresiasi market, nah kinerja portofolio kita nggak bisa beat the market gitu kan, nggak bisa mengalahkan market gitu. Nah, kalau saya sendiri, kalau misalkan saya ditanya sektor apa yang paling saya senangi, ya pasti saya akan jawab consumer good gitu. Cuman saya tidak akan full di consumer good dalam portofolio saya. Kenapa? Karena yaitu tadi. Di sini ada yang namanya market risk gitu ya. Ada yang namanya resiko kapan saham atau sektor tersebut itu diapresiasi oleh market gitu. Ya walaupun saya tetap punya gitu. Jadi saya sejak 2020 juga menyimpan salah satu saham consumer good yang sampai sekarang belum naik-naik gitu. Juga ada. Nah, itulah kenapa saya diversifikasi ke sektor yang lain. Contohnya sektor energi misalkan. Sektor energi ini kan 2 tahun terakhir ini selalu euforia nih. Euforianya nggak selesai-selesai gitu. Nah, padahal kalau saya ditanya mengenai sektor energi, istilahnya apakah saya senang atau tidak, ya kalau dijawab senang atau tidak, ya saya senang-senang aja. Cuman kalau secara keyakinan ya, conviction gitu kan, dalam conviction alias berbisnis ya, lebih bagus memang di bisnis consumer good. Kenapa? Ya karena produknya kita pakai sehari-hari, kemudian kita tahu produknya lagi ramai atau tidak, dan sebagainya kan gitu. Cuman itu tadi, kalau saya naruh semua saham-saham saya di satu sektor consumer good, ya sejak tahun 2020 kok belum naik-naik gitu sampai sekarang gitu ya. Itu. Jadi kalau saya pilih diversifikasi dalam artian saya akan milih paling tidak minimal 3 sektor yang berbeda gitu. Alasannya itu tadi, kita nggak pernah tahu kapan market akan mengapresiasi sektor tersebut ya, kapan sektor tersebut manggung, kapan sektor tersebut mulai diminati para pelaku pasar. Nah, kita nggak pernah tahu. Nah, makanya saya pilih paling tidak 3 sektor yang berbeda gitu. Dan menariknya gini, di bursa kita, di Indonesia ini uniknya seperti ini. Kalau misalkan satu sektor tersebut manggung, biasanya hampir semua saham-saham yang berada di sektor tersebut naik semua gitu. Ya contohnya kalau sekarang kita ngelihat saham-saham batu bara ya, saham-saham sektor energi naik semua. Nah, hampir sektor energi naik, hampir semua saham yang ada dalam sektor tersebut naik semua tuh. Itu bahkan saham-saham yang istilahnya dulu dijauhin gitu ya, saham gorengan yang dulu dijauhin, tetap aja tuh tiba-tiba ada story aja tuh yang masuk yang membuat harga sahamnya tiba-tiba yang kemarin nggak naik-naik sekarang jadi naik juga gitu. Nah, itu itu mengenai sektor tadi ya. Itu ya. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Putri ya. Oke. Ini deh Mas, tadi kan ngobrolin tentang lebih baik 3 sektor saham yang dipegang gitu ya Mas. Itu ada nggak sih Mas maksimalnya itu berapa yang di hold gitu dalam menyusun portofolio, itu ada nggak sih Mas? Ya berarti dalam artian jumlah saham ya, jumlah saham yang kita pegang gitu kan. Sebenarnya kalau dari jumlah saham sendiri nggak ada patokan khusus Mbak ya. Kalau saya pribadi sih istilahnya ya sepanjang kita bisa mengikuti terus story dari perusahaan tersebut ya nggak apa-apa gitu. Misalkan kita punya 10 saham. Selama 10 saham ini kita bisa mengikuti kinerjanya ya, mengikuti story di balik kinerja tersebut ya nggak apa-apa 10. Atau misalkan 15 nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya waktu, dalam artian
kita sibuk gitu ya, kita posisinya sibuk ngantor atau sibuk bisnis yang kita nggak bisa kita nggak bisa memantau berkala, ya nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Minimal kalau buat saya sih minimal 4 saham di 3 sektor yang berbeda itu tadi. Ya karena kalau jumlah saham itu tadi tergantung dengan kita seberapa banyak sih kita bisa memantau. Kalau misalkan nih kita mau mencontoh investor-investor hebat di dunia seperti Warren Buffett gitu ya, Peter Lynch, ini kan mereka punya banyak saham gitu ya. Misalkan Warren Buffett sendiri kalau nggak salah setahu saya punya lebih dari 40 saham kan gitu ya, punya lebih dari 40 saham, itu pun yang publik ya, belum perusahaan private-nya. Ya, jadi banyak sekali. Kita baca bukunya Peter Lynch. Peter Lynch sendiri punya bahkan sampai 1.000 saham lebih gitu kan. Nah itu memang nggak ada patokan. Cuman jangan samakan kita dengan mereka ini ya, dengan beliau-beliau ini, karena kelolaannya berbeda gitu kan. Karena kelolaannya berbeda, ya mereka pastinya nggak bisa nih beli banyak-banyak. Nah makanya mereka beli saham nggak bisa membeli satu saham dengan dana yang sangat besar ya gitu. Nah makanya mereka istilahnya pegang beberapa saham gitu. Pegang banyak saham gitu. Nah, cuman poinnya intinya seperti ini ya. Bukan masalah berapa banyak, tapi seberapa bisa kita memantau kinerja dari masing-masing saham yang kita pegang itu. Nah, kemudian untuk membelinya pun nggak usah langsung banyak gitu. Karena saya kalau juga sering melihat untuk pemula gitu ya, dalam artian kita baru buka rekening saham gitu. Misalkan kita langsung ada nih modal misalkan 100 juta gitu misalkan. Nah, langsung aja tuh rata-rata langsung beli 10 saham dihajar gitu ya. Nah, itu menurut saya juga kurang tepat. Nah, kita dalam melakukan pembeliannya pun juga bertahap gitu. Ya, bertahap minimal ya 4 saham dulu deh atau 3 saham dulu. 3 saham dulu, kita nanti ngelihat nih, kita ngelihat bulan berikutnya bagaimana lagi gitu. Apakah kita akan melakukan tambah muatan di salah satu saham tersebut atau kita membeli saham yang baru. Nah seperti itu, bertahap aja. Bagi teman-teman yang mengikuti portofolio saya, yang mengikuti di investor portfolio, itu kan gambaran dari portofolio saya gitu kan. Saat ini saya pegang 10 saham. Tadinya ya nggak 10 gitu. Jadi kalau awal tahun 2020 lalu dah ya, itu kan saya istilahnya meriset itu maksudnya menyusun ulang portofolio saya itu ya dimulai dari 4 saham dulu. 4 saham, habis itu nambah 1 jadi 5 saham gitu. Tahun kemarin saat produk The Investor Portfolio itu dikeluarkan, pertama-tama dulu cuma 7 saham saja gitu kan, 7 saham saja gitu. Makin lama ya karena kita harga sahamnya udah pada naik semua, akhirnya kita beli lagi satu lagi, akhirnya sempat tuh menyentuh 15 saham gitu kan, sebelum akhirnya saya kurangi lagi menjadi sekarang posisinya menjadi 10 saham saja gitu. Itu jadi memang dalam melakukan pembelian saham memang harus bertahap gitu ya. Jadi nggak istilahnya nggak langsung banyak gitu, enggak sih. Ya kira-kira itu Mbak Putri. Ya untuk kinerja portofolio sendiri itu gimana Mas cara menilainya? Ya oke. Jadi kadang juga bagi teman-teman yang baru kadang masih bias ya dalam menghitung kinerja portfolio. Contohnya seperti ini, misalkan dana kelolaan kita 10 juta nih, gitu. Nah, 10 juta ini kita belikan nih, misalkan belikan saham semua gitu ya, saham A harganya 1.000 misalkan. Bulan depan harganya belum naik, masih 1.000. Nah, berarti kan kinerja portofolio kita dalam 1 bulan ini kan sebenarnya masih 0% gitu kan, belum naik. Tapi di bulan berikutnya kita top up lagi ke RDN. Nah, kita top up lagi ke RDN 2 juta misalkan. Nah, berarti dari sisi valuasi kan naik tuh. Naik dari 10 juta menjadi 12 juta. Seakan-akan kinerja portofolio kita
naik 20% gitu. Ya, naik 20%. Nah, jadi disinilah biasnya gitu. Seakan-akan kinerja portofolio kita naik 20%, padahal sebenarnya masih 0%. Nah, maka untuk kita menilai atau menghitung kinerja portofolio yang benar itu apa namanya paling tepat ya menggunakan metode NAV yang sering dipakai untuk menghitung kinerja reksadana gitu. Ini memang sedikit rumit ya kalau ngobrol, memang harus praktek gitu. Tapi intinya seperti ini. Kalau misalkan kita tidak top up RDN setiap bulan, itu gampang untuk menghitung kinerja portofolio. Ya, intinya gampang aja. Modalnya berapa, valuasi akhir berapa, nah itulah kinerja portofolio. Cuman problemnya adalah ketika kita top up ke RDN secara rutin setiap bulan, nah di situ ada biasnya. Nah, jangan sampai kenaikan valuasi yang dihasilkan dari dana tambahan yang masuk ke RDN itu sebagai kenaikan kinerja. Nah, itu salah gitu ya. Nah, maka di sini kita perlu penyesuaian, kita perlu menyesuaikan dengan metode tadi NAV reksadana tadi. Ya, sedikit rumit kalau nggak praktek, sedikit susah ya. Cuman gambarannya seperti ini, gambaran sekilasnya seperti ini ya. Jadi misalkan kita menyusun portfolio modalnya 100 juta gitu. Nah, seakan-akan kita mengeluarkan unit reksadana nih. Ya, unit reksadana. Jadi unit reksadana ini misalkan kita patok punya 100.000 lembar gitu kan. Nah, berarti 100.000 lembar unit ini harganya 1.000. Ya, kenapa? Karena 100 perhitungannya 1.000 bagaimana? 100 juta dibagi 100.000 sama dengan 1.000. Nah, itu harga per satu unitnya. Nanti begitu kita masukin dana, misalkan masukin dana 10 juta. Nah, 10 juta ini nanti dibagi harga per unitnya. Nah, akan dapat tambahan unit baru gitu. Nah, memang sedikit rumit ya, cuman nggak masalah, ini sekedar cerita saja. Nanti insya Allah ya rencana di bulan ini kan bagi teman-teman yang mengikuti apa namanya program Value Investing Mastery, nanti akan kita sampaikan lagi nih di webinar di bulan ini ya, bagaimana kita menghitung kinerja portfolio yang tepat gitu. Oke, kira-kira gitu Mbak Putri. Oke, siap Mas. Untuk melihat atau melakukan penilaian nih Mas, sejak kapan sih atau setiap kapan melakukan penilaian atau evaluasi kinerja portofolio itu sendiri Mas? Apakah bulanan atau kuartalan, semesteran, atau cukup 1 tahun sekali nih Mas? Ya, oke. Mengenai evaluasi ya. Nah, pastinya kita dalam menyusun portfolio harus dievaluasi secara berkala gitu Mbak ya. Kita evaluasi nih, kira-kira dalam tempo 3 bulan atau per kuartalan ini, kira-kira kinerja kita bagaimana nih? Gitu. Apakah sudah mengalahkan market atau belum? Gitu. Nah, kalau misalkan belum mengalahkan market, nah kita cek lagi bagaimana saham-saham di dalam portofolio kita. Apakah mungkin kita membeli saham tersebut kemahalan seperti itu ya, atau kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, atau jangan-jangan ya kita beli saham ini karena ikut-ikutan orang saja, kan itu yang biasanya sih paling banyak problemnya kan di situ. Nah, di situ kita perlu review ulang. Kalau misalkan sudah tidak sesuai ekspektasi ya kita ganti dengan saham yang baru. Nah, berapa lamanya untuk kita evaluasi? Nah, menurut saya sih minimal itu saat rilis laporan keuangan terbaru keluar. Jadi misalkan nih kita kita beli saham A gitu. Nah, saham A ini kita beli di harga 1.000 misalkan. Cuman harusnya sebelum kita membeli saham tersebut di harga 1.000, harusnya kita sudah analisa dulu nih. Sudah analisa dari A sampai Z gitu ya. Kita analisa kinerja laporan keuangannya, kemudian kita analisa bisnisnya, prospeknya masih bagus atau tidak, kemudian kita hitung valuasinya. Ya, apakah valuasinya ini masih masuk akal atau tidak. Nah, habis itu kan kita beli nih. Gitu. Nah, setelah kita beli,
ya pastinya dalam perjalanan waktu ini kan volatile ya, harga saham volatile. Nah, bagi kita yang memang tujuannya untuk investasi jangka panjang, ya maka volatilitas harga saham dalam jangka pendek ini kita nggak perlu kita hiraukan gitu ya, ya biarin aja gitu. Sahamnya mau naik atau mau turun, ya biarin aja gitu kan. Kita review lagi nanti saat kinerja laporan keuangan terbaru keluar. Nah, di situ baru kita review lagi nih. Apakah saham kemarin kita beli saham ini masih sesuai ekspektasi kita atau tidak? Karena kita dalam memilih saham kan pastinya kita berekspek ya bahwa kinerja perusahaan ini tetap bagus ke depan gitu. Tetap naik ya. Nah, disinilah kita review apakah saat perusahaan merilis laporan keuangannya itu masih on track atau tidak gitu. Masih sesuai ekspektasi atau tidak gitu. Kalau misalkan masih sesuai ekspektasi, ya sudah kita tetap nge-hold aja nih gitu. Nge-hold aja, kalaupun misalkan harga sahamnya makin turun dan kita masih ada ruang untuk nambah muatan, ya tinggal tambah muatan aja. Sebenarnya sesimpel itu, gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan kinerja dari saham yang kita pegang tersebut tidak sesuai ekspektasi nih. Kita mengharapkan laba di kuartal 2 ini naik gitu. Tiba-tiba kok turun gitu. Nah, di situ baru kita evaluasi kira-kira penyebab penurunan kinerjanya seperti apa nih? Faktornya apa? Apakah penurunan kinerja ini sifatnya temporer dalam artian hanya sementara saja sehingga nanti di kuartal berikutnya atau di tahun depan kinerjanya bisa naik kembali, atau jangan-jangan sudah permanen nih dalam artian ini memang perusahaannya sedang kinerjanya sedang memburuk gitu. Dalam artian ini akan terus memburuk. Misalkan kita melihat hutangnya kok semakin gede gitu ya, omsetnya makin kecil, padahal dari sisi makroekonomi misalkan ya ini nggak ada masalah apa-apa. Nah, di situ kita evaluasi. Kalau misalkan sudah membuat kita nggak nyaman, ya kita lepas saja gitu. Nggak ada salahnya kita lepas saham yang memang tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Berarti tergantung diri kita masing-masing ya Mas ya untuk hal seperti itu. Iya, betul Mbak. Jadi memang tergantung kita dalam artian masih nyaman nggak sih kita dengan saham tersebut gitu. Itu sih Mbak. Untuk semisal nih Mas, dalam perjalanan kita menyusun portofolio, nah kita tuh sering tidak sesuai ekspektasi nih Mas, kadang gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal itu Mas? Ya, jadi contohnya seperti tadi ya, misalkan kita pegang saham A nih, kemudian kita beli, kita sebenarnya sudah analisa gitu ya, sudah cocok, sudah oke gitu, harga sahamnya murah, nah kemudian kita beli. Nah, kemudian dalam berjalannya waktu, kuartal berikutnya rilis laporan keuangan nih, keluar gitu. Kita lihat kok nggak sesuai dengan ekspektasi nih gitu. Kinerjanya turun gitu kan, hutangnya membesar dan sebagainya. Nah, kita harus cek dulu sebelumnya, cek dulu apa nih yang menyebabkan kira-kira kinerjanya turun. Gitu. Oh, karena misalkan karena ada COVID kemarin, karena masyarakat disuruh di rumah aja gitu kan, di lockdown lagi. Nah, bisa aja seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu otomatis ya tidak sesuai ekspektasi kita gitu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya nggak ada salahnya kita lepas. Kalau misalkan memang penurunan kinerjanya sudah tidak bisa ditoleransi lagi gitu ya, itu nggak ada salahnya kita lepas ya. Jadi kita lepas ya, kita ganti yang baru gitu. Itu yang saya namakan itu rebalancing sebenarnya. Kita mengganti saham yang tidak bagus dengan saham yang lebih bagus seperti itu. Oke Mas, ini nih Mas, untuk membahas tentang webinar sama YouTube-nya Mas Eros nih, sering banget bahas mengenai core dan value stock. Nah nih Mas, bisa dijelasin Mas apa itu maksudnya core dan value stock sendiri Mas? Apakah hal itu tuh perlu dipertimbangkan lagi juga dalam menyusun portofolio Mas? Ya, oke. Dalam ya saya sendiri ya, bagi teman-teman yang mengikuti program The Investor Portfolio, kan dalam portofolio saya itu kan ada tuh 2 kategori ya, kategori core stock maupun kategori value stock gitu.
Nah, core stock itu apa sih? Nah, ini sebenarnya hanya istilah saja, teman-teman ya. Istilah saja untuk membedakan jenis, istilahnya kekuatan bisnisnya kalau Warren Buffett bilang gitu ya. Kekuatan bisnisnya dalam artian kalau Warren Buffett kan sering menyebutnya dengan istilah franchise dan komoditas gitu. Nah, franchise di sini bukan kita beli franchise, bukan ya. Komoditas bukan apa namanya, bukan saham tambang, itu bukan, tapi kekuatan bisnisnya seperti ini. Kalau saham yang dikatakan Warren Buffett ini adalah saham tipe franchise ya, atau kita sering menyebutnya sebagai core stock. Nah, ini saham-saham yang punya economic moat tinggi. Dalam artian perusahaan ini punya brand kuat gitu ya, punya produk yang top of mind sehingga susah disaingi gitu. Ya, dan tipe-tipe perusahaan ini, perusahaan seperti ini, dia punya kemampuan sebagai price maker. Ya, price maker. Nah, price maker itu apa sih? Price maker ini dalam artian perusahaan bisa mengatur harga produknya sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat sekarang inflasi tinggi, nah dia bisa nggak menaikkan harga jual produknya dan orang-orang tetap membeli. Nah, itu kategori yang saya maksud punya economic moat tinggi ya, atau kategori core stock tadi. Ya, dia sebagai price maker. Jadi, walaupun harga produknya dinaikkan, orang tetap akan membeli. Nah, seperti itu. Dan ini biasanya jarang ya, memang jarang, tapi tetap bisa kita pilah-pilah gitu. Kita bisa melihat saham-saham mana aja yang punya tipe atau kekuatan bisnis seperti ini. Cuman secara valuasi biasanya tipe-tipe saham seperti ini secara valuasi memang sudah premium ya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan valuasinya itu menjadi murah ya, PBV di bawah 1 kali, PI rasio di bawah 10 kali. Ini kayaknya berat gitu. Kalau tipe-tipe bisnis seperti ini kayaknya berat. Nah, yang perlu kita lihat ya adalah kewajaran valuasinya. Apakah valuasinya ini wajar atau enggak? Walaupun sudah premium, tapi tetap wajar. Itu enggak masalah gitu. Dan biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini growth-nya juga konsisten. Ya, terutama omsetnya juga naiknya konsisten. Itu mengenai saham core stock ya, atau saham franchise kata Warren Buffett. Kemudian yang kedua tadi mengenai saham value stock. Nah, value stock ini sebenarnya saham yang dia nggak punya keunikan tertentu gitu. Dalam artian tipe perusahaan seperti ini tuh bisa ditiru oleh perusahaan yang lain gitu, gampang ditiru oleh perusahaan yang lain. Nah, karena gampang ditiru oleh perusahaan yang lain, maka perusahaan seperti ini akan menjadi perusahaan price taker gitu ya. Dalam artian dia tidak bisa membentuk harga jualnya sendiri. Dia tidak bisa mengatur harga jualnya sendiri. Kalau misalkan dia mau menaikkan harga jual, ya konsumen akan beralih ke perusahaan yang lain gitu. Nah, itu contoh value stock ya. Nah, gampangnya contoh saham-saham value stock ini ya saham-saham komoditas ya, contohnya saham batu bara ini gitu. Nah, saham batu bara ini antara perusahaan satu dengan yang lain ya, harga jual batu baranya pasti akan mengikuti market gitu. Kalau harga batu bara acuannya naik, ya dia dengan sendirinya dia bisa menaikkan harga batu baranya sehingga pendapatannya gede gitu. Cuma nanti ketika harga acuannya turun, ya mau nggak mau perusahaan ini harus menurunkan harga jualnya. Karena kalau enggak, ya nanti produknya ini nggak laku kan gitu. Nah, dan biasanya tipe-tipe value stock ini memang secara valuasi ini lebih murah gitu ya. Lebih murah dibandingkan saham-saham tipe core stock. Karena ya itu tadi, kekuatan bisnisnya ibaratnya sih kecil gitu ya, kurang, alias dia tidak bisa mengatur harga jualnya sendiri. Tapi saham-saham value stock ini kalau misalkan kita bisa masuk di momen yang tepat, dalam artian kita beli saat siklusnya belum masuk, nanti ketika siklusnya masuk biasanya kinerjanya akan naiknya signifikan, harga sahamnya pun juga akan mengikuti gitu. Nah, jadi mengenai dua perbedaan tipe saham itu saya bagi menjadi dua tadi gitu ya. Tapi memang kalau kita istilahnya kita senang dengan
mencari istilahnya capital gain yang dengan durasi yang cukup, istilahnya dengan durasi yang tidak terlalu lama, itu memang saham-saham value stock ini yang menarik gitu. Karena sekalinya siklus masuk, kinerjanya naik signifikan, harga sahamnya pun cepat melompat gitu dibandingkan saham core stock gitu. Gitu. Nah, ini juga kembali ke profil resiko kita gitu. Apakah kita memiliki resiko yang profil resiko yang istilahnya suka dengan saham-saham siklus seperti saham-saham value stock ini, karena saham-saham value stock ini cenderungnya lebih volatile gitu ya dibandingkan saham-saham core stock ini yang lebih stabil gitu. Nah, kira-kira itu sih Mbak Putri mengenai perbedaan dua kategori saham itu ya yang ada di Porto. Iya, ini nih Mas, untuk Mas Era sendiri kan sebagai seorang investor nih, nah itu tuh pernah cut loss di saham gitu tertentu ya Mas ya. Nah kenapa sih Mas untuk saat itu Mas Eros memutuskan cut loss Mas? Ya, saya sendiri pun juga melakukan cut loss pastinya ya, karena sering kan orang mengatakan kalau investor ini berarti anti cut loss gitu kan ya. Pokoknya ditunggu terus sampai harganya naik baru dijual kan gitu. Nah sebenarnya itu juga kurang tepat juga sih gitu ya. Investor ini kan memang kita intinya adalah kita fokus ke bisnis perusahaan. Nah, cuman kalau bisnisnya tidak sesuai yang kita harapkan, ya nggak ada salahnya kita keluarkan gitu. Ya, jadi misalkan nih, ya tadi, misalkan saya beli saham A nih. Nah, saham A ini saya harapkan kinerjanya selalu naik nih, selalu naik di triwulan berikutnya naik, kemudian di tahun depan juga naik. Tapi ternyata di tahun depan, misalkan manajemennya bermasalah itu, tiba-tiba manajemennya terlibat korupsi kan gitu. Ya kalau kita punya kepemilikan mayoritas, ya kita bisa langsung ganti kan gitu. Cuman problemnya kalau kita nggak punya kepemilikan mayoritas kan kita nggak bisa otak-atik manajemennya kan ya. Istilahnya cara kita cara kita memecat mereka ya dengan kita menjual sahamnya, itu aja sih. Gitu. Jadi ketika kinerja tidak sesuai ekspektasi ya kita keluar gitu. Walaupun cut loss gitu ya, walaupun cut loss. Jadi cut loss pun tetap dilakukan. Saya pun juga cut loss kok, dan cut loss saya pun saya sharingkan di YouTube The Investor ya, bagaimana saya cut loss karena memang kinerjanya tidak sesuai ekspektasi. Itu sudah melalui 2 kuartal atau 3 kuartal berturut-turut kok nggak ada perubahan. Kayaknya sih harapannya nggak ada, ya sudah kita cut loss. Kita ganti ke saham yang istilahnya yang bisa lebih kita harapkan dengan kinerjanya naik. Nah, kira-kira itu sih, Mbak Putri. Oke, Mas. Nah, ini kalau semisal di dalam portofolio kita sendiri nih, Mas, terdapat saham yang minus. Nah, kapan sih, Mas, saat yang tepat untuk melakukan averaging down, dan apa sih yang perlu diperhatikan dalam melakukan averaging down? Ya, saham yang minus itu hal yang lumrah gitu ya, yang biasa. Saya pun sekarang ada kok saham yang minus gitu ya, yang sampai minus 20% pun itu ada. Cuman saya tahu gitu, saya tahu alasannya kenapa minus dan saya terima resiko itu gitu. Nah, dan saya tetap masih ke hold itu. Cuman saya belum melakukan averaging down. Nah, sebenarnya gini, averaging down ini harus kita bedakan ya antara tambah muatan dengan doyan belanja gitu. Nah, karena averaging down ini rata-rata orang mengartikannya itu istilahnya setiap turun berapa persen tertentu langsung beli. Ya, turun 10% langsung beli, turun 10% lagi langsung beli, turun 10% lagi langsung beli. Akhirnya setelah nggak kerasa tiba-tiba dicek lagi, loh kok ternyata porsinya udah makin gede nih, tiba-tiba jadi porsi mayoritas 50% sendiri porsinya, yang tadinya cuma 10% karena kita terus tambah muatan, karena harga sahamnya turun, kita tambah beli, tiba-tiba porsinya jadi 50% gitu. Padahal kinerjanya belum bagus. Nah, disitulah yang sering kejadian sama orang-orang gitu. Nah, mungkin harus kita rubah ya mindsetnya ya, bahwa bukan hanya averaging down, tapi juga averaging up pun kita lakukan nggak masalah dengan memperhatikan porsi sahamnya gitu.
Nah, jadi saya lebih, kalau saya ditanya tips mengenai averaging down, saya akan jawab tips terbaik ketika kita akan melakukan averaging down adalah kita lihat pertama apakah porsinya masih kecil atau enggak. Dalam artian masih ada ruang enggak nih untuk tambah muatan. Itu dulu yang terpenting. Misalkan kita beli saham A, porsinya baru 7% gitu. Dan harganya turun nih 10 atau 20%. Kemudian kita ngelihat kinerjanya masih bagus gitu. Kinerjanya bagus atau ada harapan bahwa ke depan prospeknya bagus. Nah, di situ kita bisa melakukan averaging down ya atau tambah muatan. Nah, tapi juga nggak berhenti sampai averaging down saja. Averaging up pun juga perlu kita lakukan. Misalkan kita sudah punya saham bagus gitu. Tapi porsinya misalkan 10% gitu. Nah, kemudian kita ngelihat nih dalam berjalan waktu karena kita selalu top up dana ke RDN, membuat porsi yang 10% tadi kan mengecil nih, tiba-tiba jadi 7%, tiba-tiba jadi 5%. Padahal kita tahu itu saham bagus. Dan harga sahamnya katakanlah sudah naik 50% misalkan. Nah, selama kita analisa ulang ya, kita analisa ulang dengan kinerja terbaru, selama misalkan margin of safety-nya masih besar, walaupun harga saham tersebut sudah naik 50%, nggak apa-apa kita lakukan tambah muatan, alias kita averaging up. Ya, teman-teman yang mengikuti portofolio saya pasti tahu tuh, ada saham-saham yang bahkan udah naik 100% nih, udah naik satu bagger, saya tetap lanjutkan beli gitu ya. Belum saya lepas bahkan, tapi saya tetap lanjutkan beli. Kenapa? Karena ya saya melihat ini prospeknya masih bagus gitu, kinerjanya pun masih bagus dan potensi upside-nya masih di atas 100%. Nah, makanya saya berani untuk melanjutkan beli gitu. Nah, salah satu cara yang saya lakukan untuk melakukan averaging up ketika harga sahamnya sudah naik di atas 50% gitu ya. Nah, saya belinya di sekuritas yang lain gitu sih. Itu cara saya supaya mengatur psikologis. Itu tujuannya untuk apa sih saya beli saham di sekuritas yang lain? Tujuannya nanti kalau misalkan kinerjanya tidak sesuai ekspektasi, tapi sifatnya temporer gitu. Nah, kinerja tidak sesuai ekspektasi, kemudian story-nya sedang memburuk gitu ya, sedang negatif. Nah, saya bisa kurangi dengan cara saya melakukan take profit yang saya sudah punya di saham di harga bawah itu. Itu salah satu fungsinya sih kenapa ketika saya melakukan averaging up itu di sekuritas yang berbeda gitu. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan Mbak Putri tadi mengenai averaging down, nah mungkin konsepnya kita rubah ya, kita rubah menjadi tambah muatan. Jadi bisa averaging down, bisa averaging up ya, selama masih ada ruang nih untuk kita menambah saham tersebut. Gitu. Kira-kira itu Mbak Putri. Ya. Tapi juga harus hati-hati juga ya Mas, jangan mudah tergiur gitu loh Mas. Ya. Iya, tergiur ini karena ngelihat harga saham turun kan, ya. tergiurnya makin murah gitu kan. Wah, makin murah nih tambah lagi. Makin murah nih tambah lagi. Akhirnya bukan averaging down yang ada, tapi doyan belanja gitu ya. Belanja terus. Belanja. Ya akhirnya ya tiba-tiba porsinya jadi nggak ideal nantinya gitu. Oke Mas. Iya. Nah, ini tuh bagaimana sih Mas untuk menyusun portofolio yang ideal itu, atau untuk merancang yang ingin dimiliki dan dari dana pensiun misalnya Mas? Oke, maksudnya menyusun portfolio yang ideal itu ya. Iya. Ya, saya sering istilahnya memberikan kampanye gitu ya. Kalau kita menyusun portfolio itu harus ideal mungkin itu. Nah, maksudnya ideal itu seperti apa sih gitu? Nah, portofolio yang ideal itu ketika kinerja dari portofolio kita tidak tergantung dari salah satu saham yang kita miliki. Itu sih, itu menurut saya kategori ideal itu. Dalam artian kinerja portofolio kita tidak tergantung dari satu saham saja gitu ya. Dan juga naik turunnya IHSG itu tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kinerja portofolio kita. Dalam artian gini, biasanya ketika IHSG turun, misalkan turun 0,5% aja, itu pasti ada saham-saham yang turunnya lebih dalam kan, misalkan saham sektor tertentu turun dan ada saham-saham yang turunnya sampai 5% sampai kena ARB gitu kan.
Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi seperti itu? Portofolio kita kinerja tetap stabil seperti itu ya. Tetap stabil ya. Jadi walaupun IHSG turun, tapi kinerja portofolio kita turunnya sih tetap ada remnya, nggak kebablasan gitu. Nah, itu salah satunya ya porsinya harus seimbang dalam artian kita tidak bisa memiliki satu saham yang porsinya sangat dominan. Misalkan kita punya 5 saham. Satu saham porsinya sampai 50% nih. Gitu. Pertanyaannya, ya kalau saham yang porsinya gede ini, harga sahamnya naik kan gitu. Bagaimana kalau turun kan gitu kan? Bagaimana kalau turun kena sentimen negatif, ARB berjilid-jilid, nah kita mulus enggak tuh? Nah itu. Kalau kita mulus melihat kinerja portofolio seperti itu, nah berarti belum ideal gitu ya. Nah jadi portofolio ideal itu ya intinya adalah portofolio yang tetap membuat kita tenang gitu ya, tetap membuat kita nyaman, tapi secara kinerja ini tetap tumbuh kan gitu kan, sesuai tagline-nya di investor kan, investasi yang tenang, nyaman dan juga tumbuh kan gitu. Itu Mbak Putri. Kalau semisal ini Mas, untuk seorang yang ingin memiliki dana pensiun sendiri nih Mas, kalau membuat portofolio yang ideal itu seperti apa Mas? Oke, mungkin ini ya, dalam membuat portofolio yang ideal itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memastikan dulu nih bahwa dana yang kita masukkan dalam portofolio saham itu adalah dana dingin. Gitu ya. Dana dingin ini artinya bukan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhan sehari-hari ini maksudnya seperti ini. Jangan sampai misalkan kita nabung misalkan buat nikah tahun depan nih. Nah, buat nikah tahun depan tapi kita mikirnya masih tahun depan gitu ya. Kita masukin ke saham dulu. Nah, itu keliru. Ya kalau tahun depan marketnya bullish itu. Kalau tahun depan marketnya crash. Bisa-bisa nggak jadi nikah nanti kan gitu kan. Ya, nah itu yang pertama ya, dana dingin. Kemudian yang kedua, di luar dana darurat pastinya ya. Jadi sebelum kita masuk ke instrumen saham, ya kita harus punya dana darurat dulu. Karena yang namanya kebutuhan kan pasti ada nih dalam perjalanan waktu. Kita kan ada nih kebutuhan-kebutuhan yang tiba-tiba keluar mendadak gitu kan. Kebutuhan mendesak. Nah disitulah biasanya dana darurat dipakai. Nah, jangan sampai ketika kita sedang butuh duit, kita ngeluarin, kita harus jual saham gitu kan. Kita butuh duit nih, anak mau sekolah. Nah, karena kita tidak punya dana darurat, kita akhirnya harus jual saham yang sebenarnya saham tersebut itu belum saatnya dijual gitu. Ya, belum saatnya dijual, akhirnya kita jadi kena for sale oleh diri sendiri kan gitu kan. Nah, itu pentingnya kita menyiapkan dana darurat sebelum masuk ke saham. Terus yang ketiga juga perlu dipahami ya, saham ini kan instrumen yang memang menghasilkan yield terbaik, tapi risikonya juga tinggi. Gitu. Dalam artian bisa saja nih ketika market sedang crash seperti tahun 2020 lalu, itu harga saham turun sampai 50% gitu. Saya sendiri tahun 2020 lalu benar-benar portofolio saya itu turun 50%, itu benar-benar kejadian. Nah, sekarang pertanyaannya, siap nggak nih kita kita ngelihat portofolio kita turun sampai 50% gitu. Nah, kalau misalkan belum siap, ya berarti jangan banyak kita masukkan dana investasi kita ke saham, gitu kan. Kita harus punya instrumen yang lain yang lebih aman, ya seperti kita beli reksadana pendapatan tetap atau obligasi pemerintah seperti Sukuk, gitu ya, itu bisa dibeli juga, gitu. Kalau saya sendiri, karena saya sudah siap nih untuk melihat portofolio saya turun 50%, nah saya udah banyakin porsinya di saham. Ya, jadi saya sendiri itu 90% ya. Sebenarnya sekarang posisinya 90% dana investasi saya itu di saham gitu. Itu posisi saya sekarang. Dan jadi artinya saya sendiri pun dalam memilih saham pasti akan saya hati-hati kan. Saya benar-benar memilih saham yang
yang memberikan istilahnya keamanan ya, dalam artian keamanan oke, tapi returnnya juga memuaskan gitu. Itu saya. Dan saya sendiri sekali lagi saya sudah siap nih kalau melihat portofolio saya turun 50% seperti itu. Nah, bagi kita yang masih pemula, masih awal ya, masih merasa pemula, masih sering mules ngelihat harga saham pada anjlok, pada kena ARB gitu ya. Ya jangan banyak-banyak dulu di saham gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya berapa porsi maksimal, ya maksimal 40% aja deh di saham, 60%-nya belikan instrumen yang lebih aman. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menyusun portfolio saham gitu kan. Nah, ada lanjutannya nih Mbak Putri. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun portfolio sahamnya? Nah, pastinya pertama ya kita harus ngerti dulu kita ini mau ngapain dalam menyusun saham, dalam memilih saham kan. Apakah saham tersebut kita fungsikan ya, atau kita gunakan, atau kita masuk di ranah jangka pendek alias kita mau trading jangka pendek atau investasi jangka panjang. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda gitu. Nah, kalau saya pilih investasi. Kenapa? Karena saya nggak ada waktu untuk melihat market setiap hari. Jadi kadang saya selama beberapa hari, apalagi di siang hari itu kadang saya nggak tahu apakah saham saya kena ARB atau naik, itu saya nggak tahu gitu ya. Karena saya nggak mau, istilahnya mau melihat seperti itu setiap harinya, ya saya pilih investasi. Nah, kalau kita pilih atau kita mau masuk di ranah investasi jangka panjang, maka analisanya pun adalah analisa yang menjurus ke bisnisnya gitu. Apakah bisnisnya bagus, bagaimana penjualannya, bagaimana laba bersihnya dan sebagainya, termasuk bagaimana valuasinya. Nah, itu sih, itu Mbak Putri, hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita mau menyusun portfolio yang ideal gitu ya. Itu. Nah, ini Mas, kalau untuk menyusun portofolio agar terhindar dari resiko nyangkut nih Mas, dari saham tertentu, gimana nih Mas? Ya, kalau nyangkut ini ya pastinya akan terjadi gitu ya, nggak mungkin nggak nyangkut kan gitu ya. Dan itu hal yang hal yang sudah lumrah gitu, nggak masalah sih. Yang penting adalah kita memang niat untuk investasi, nah maka kita fokus saja di kinerjanya gitu. Mau sahamnya ARB nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, nanti juga naik lagi kalau kinerjanya tetap bagus gitu. Nah, makanya dalam hal kita mau berinvestasi jangka panjang ya, maka analisa yang utama adalah analisa bisnisnya. Ya, analisa bisnisnya. Bisnisnya masih oke nggak? Labanya masih naik nggak? Salesnya masih naik nggak? Itu. Dalam jangka panjang harga saham itu nanti akan mengikuti kinerjanya. Selama kinerja bagus, nanti akan naik lagi. Saya sering kali itu. Saya masih sering ya beli saham sekarang, bulan depan turun, itu masih sering. Tapi pada akhirnya nanti dia juga akan naik lagi ketika memang kinerja sudah menunjukkan kenaikan gitu. Kinerja tetap naik dalam jangka panjang, itu pasti akan naik. Jadi jangan khawatir ya. Nyangkut itu adalah hal yang biasa. Bagi teman-teman yang nggak mau nyangkut ya nggak usah beli saham gitu ya. Nggak usah beli saham, karena beli saham tuh nyangkut hal yang pasti gitu. Nah, tinggal kita ngerti nggak kenapa penyebab sahamnya nyangkut, apakah kinerjanya jelek atau kinerjanya baik-baik saja kan gitu. Kalau kinerjanya baik-baik saja, harga sahamnya turun, berarti itu kesempatan untuk kita membeli saham, membeli bisnis bagus di harga yang murah gitu ya. Itu sih Mbak Putri. Oke nih Mas, pertanyaan terakhir nih Mas untuk malam hari ini nih. Ya. Jika di portofolio kita sekarang terdapat porsi yang dominan nih Mas di saham tertentu. Nah, itu gimana sih Mas caranya kita untuk melakukan perampingan portofolio itu sehingga ada saham yang dominan? Ya, kalau misalkan sahamnya terlalu dominan, ya memang lebih bagus kita kurangi gitu ya, biar supaya kita tidak tergantung dengan saham tertentu. Kadang seperti ini, ketika saham tertentu di dalam portofolio kita, misalnya kita pegang 10 saham misalkan, ada satu saham nih yang naik terus-terusan gitu.
terus-terusan. Nah, kadang kita jadi FOMO gitu kan. Kenapa kok dulu saya nggak beli banyak gitu? Akhirnya averaging up terus gitu kan. Nah, tiba-tiba jadi dominan. Nah, itu yang sering terjadi ya. Sering terjadi. Saya melihat juga beberapa kawan-kawan itu pemilihan sahamnya sudah tepat nih gitu. Pemilihan sahamnya sudah tepat, kemudian apa namanya? Kemudian ada satu saham yang naik terus, dia hajar terus gitu, membuat porsinya makin lama makin gede. Nah, ini udah nggak sehat gitu. Nah, caranya bagaimana? Dan biasanya mereka mereka akan mulai kebingungan ketika harga sahamnya mulai turunnya gitu. Karena yang namanya market habis naik ya pasti turun ya gitu. Nah, begitu turun karena porsinya gede, dia terlanjur tambah muatan terus di harga atas, nah dia mulai kebingungan. Nah, terus gimana caranya? Ya sudah dikurangin aja gitu ya, nggak apa-apa, dikurangin aja. Kalau udah bikin nggak nyaman, dikurangin aja. Tapi jangan disimpan cashnya kalau saya. Ya. Saya misalkan satu saham A ini porsinya sampai 50% gitu. Saya kurangin dengan cara apa? Dua hal ya. Top up dana baru ke RDN atau kita rebalancing. Jadi saham A ini saya akan kurangi, tapi langsung saya belikan saham yang baru gitu. Jadi saya tidak mengkeep dana hasil penjualannya gitu. Itu cara terbaik sih. Jadi intinya adalah supaya kita tetap terus di market gitu ya. Karena saya sendiri berprinsip ketika kita sudah masuk di market, ya udah gitu. Kita tetap harus terus di market. Nah, itu kalau saya. Makanya kalau teman-teman yang mengikuti di investor portfolio, posisi kas saya pasti kecil tuh. Ya, baru mau 10%, saya belikan saham lagi ya. Bulan depan 10% lagi kasnya saya belikan saham lagi, seperti itu. Itu karena saya sendiri juga nggak nyaman ya pegang kas terlalu banyak, apalagi sekarang era inflasi kalau kita cuma pegang cash ya nilai uang kita pastinya berkurang kan gitu. Itu sih Mbak Putri. Iya, kita ngobrolin tentang saham itu nggak ada habis-habisnya ya Mas ya, apalagi tentang portofolio ya Mas. Iya nih Mbak, betul Mbak. Ini Banyak sekali, nggak kerasa nih udah jam 9 aja nih ya Mbak. Masih banyak yang perlu sharing-sharing juga nih tentang portofolio saham. Gimana caranya Mas Eros menyusun portofolio supaya ideal seperti itu. Nah, ini sendiri tuh untuk teman-teman semuanya, ini di Investor juga ada penawaran spesial di hari spesial kami, itu penawaran di Investor Portfolio itu dengan harga Rp999.000 per tahunnya. Kalian juga bisa klik link di bio Instagram. Nah, itu di situ kalian bisa mendapatkan penawaran khusus secara langsung dan langsung saja ya untuk join waiting list-nya. Oke Mas, untuk malam hari ini cukup banyak sekali sharing-sharing tentang portofolio saham. Nggak ada habis-habisnya ngobrolin tentang saham nih Mas. Untuk apalagi untuk pemula ya Mas. Pastinya pemula itu pasti kayak bingung sekali untuk mau beli saham yang mana, terus mau pakai dana seberapa, seperti itu. Pasti itu juga sangat membingungkan sekali untuk investor pemula itu. Terima kasih juga untuk Mas Eros yang sudah menyempatkan waktunya malam-malam untuk sharing-sharing sama teman-teman di investor nih. Terima kasih ya Mas ya. Iya, sama-sama nih. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan pada malam hari ini untuk teman-teman semua bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Ya. Mungkin untuk lain kesempatan bisa bertemu lagi nih Mas untuk bahas pembahasan yang lebih detailnya lagi nih, lebih nyamannya lagi tentang saham nih Mas. Mungkin lain kesempatan bisa bergabung live di Investor lagi. Ya, kita tunggu bareng-bareng ya Mbak Putri ya. Iya. Terima kasih ya Mas untuk waktunya untuk malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung live Instagram malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang didapat bermanfaat untuk kalian semua.